Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberi kita rezeki tanpa kita minta secara detail. Rezeki berupa kesehatan, keluarga, usaha, pekerjaan, bahkan nafas yang terus mengalir sampai detik ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam ibadah dan dalam kepedulian sosial. Sahabat pendengar setia Radio Suwiba Karanganyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita akan membahas tema yang sangat penting, namun sering kali dipahami secara singkat saja, yaitu tentang aturan zakat dan perinciannya. Karena zakat bukan sekedar kewajiban tahunan. Zakat adalah sistem ekonomi Islam. Zakat adalah pembersih jiwa. Dan zakat adalah solusi sosial. Lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat? Nah, sahabat pendengar Radio Suwiba rahimakumullah, pernahkah kita merenung mengapa zakat selalu disebut berdampingan dengan salat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ayat ini ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan ada juga di beberapa tempat di ayat yang lain. Nah, salat menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian zakat menguatkan hubungan kita dengan sesama manusia. Salat tanpa kepedulian sosial akan terasa kering, sedangkan zakat tanpa iman akan terasa berat. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ila akhirih," yang di akhir disebutkan wa ita'iz zakah. Islam dibangun atas 5 perkara dan di akhir disebutkan menunaikan zakat, wa ita'iz zakah. Ini artinya zakat adalah fondasi agama. Dan zakat bukanlah amalan tambahan di dalam syariat Islam ini. Sahabat pendengar Radio Suwiba rahimakumullah, salah satu penyakit hati yang paling berbahaya adalah cinta dunia berlebihan dan takut miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka. Dengan zakat itu engkau membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat ini di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. Mari kita perhatikan, zakat itu membersihkan. Membersihkan dari apa? Pertama dari sifat kikir. Kemudian dari rasa sombong
karena harta. Lalu kemudian dari ketergantungan berlebihan kepada dunia. Karena hakikatnya pendengar, harta itu adalah titipan. Pendengar Radio Swiba rahimani wa rahimakumullah, Islam tidak membebani orang miskin dengan kewajiban zakat mal. Zakat hanya wajib bagi yang mampu, yang tentunya yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, yakni syarat yang pertama tentunya muslim, syarat kedua merdeka, lalu syarat yang ketiga harta yang dimiliki sudah mencapai nisab, kemudian yang keempat mencapai haul atau 1 tahun untuk jenis harta tertentu. Ini menunjukkan keadilan syariat di dalam agama ini. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian perincian macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim menjelang Idul Fitri. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sa' kurma. Nah, di Indonesia tentunya setara kurang lebih 2,5 atau sampai 3 kg beras per jiwa. Dalam hal ini tentunya ada hikmah yang bisa kita ambil, yakni yang pertama membersihkan kekurangan puasa kita selama di bulan Ramadan. Lalu kemudian hikmah yang kedua, membahagiakan fakir miskin di hari raya setelahnya. Kita bayangkan, di hari raya Idul Fitri, semua orang tentunya bisa tersenyum. Maka dengan zakat ini, kita bisa membahagiakan saudara-saudara kita fakir miskin, dan juga tentunya semua orang akan bahagia di hari raya Idul Fitri. Mendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, zakat emas, uang dan tabungan yang nisabnya setara 85 gram emas. Jika tabungan atau simpanan sudah mencapai nilai tersebut dan bertahan 1 tahun, maka zakatnya 2,5%. Contoh sederhananya, jika seorang memiliki simpanan 100 juta rupiah selama 1 tahun penuh, maka zakatnya 2,5% atau sekitar 2.500.000 rupiah. Tentu ini adalah sederhana, ringan, tetapi besar sekali dampaknya bagi kita semuanya. Kemudian yang ketiga, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni zakat perdagangan. Bagi para pedagang, pengusaha, UMKM, modal ditambah keuntungan bersih dihitung setiap tahun. Jika telah mencapai nisab, maka zakatnya 2,5%. Nah, tentunya zakat ini bukan mengurangi modal, justru membuka pintu keberkahan usaha. Berikutnya pendengar, yang keempat adalah zakat pertanian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Tunaikanlah haknya pada hari panen. Ayat ini berada di Quran surah
Al-An'am ayat 141. Nah, 10% jika diairi hujan dan 5% jika menggunakan biaya irigasi. Ini menjadi ketentuan zakat pertanian. Maka Islam sangatlah realistis dan adil terkait penghitungan zakat ini. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas siapa yang berhak menerima zakat? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat tegas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, di surat At-Taubah ayat 60 sudah sangat jelas, sangat tegas disebutkan ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut mustahik, yakni yang pertama fakir, kemudian yang kedua miskin, lalu yang ketiga amil, kemudian yang keempat mu'allaf, yang kelima adalah riqab, yang keenam gharimin, yang ketujuh fi sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, tentunya dari ayat ini zakat bukan diberikan sembarangan, akan tetapi ada aturan syariatnya yang sudah ditentukan. Pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, sebagian orang menolak membayar zakat. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena zakat adalah simbol ketaatan dan solidaritas umat." Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma naqasat shadaqatan min mal," sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara angka mungkin berkurang, akan tapi secara keberkahan tentunya bertambah. Berapa banyak orang yang sedikit hartanya tetapi cukup? Berapa banyak yang hartanya melimpah tapi selalu merasa kurang? Nah, itulah bedanya harta berkah dan harta yang tanpa keberkahan. Maka sahabat pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di kesempatan yang baik ini kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita menghitung harta dengan jujur? Sudahkah kita memastikan tidak ada hak orang lain yang tertahan? Dan sudahkah kita merasakan nikmatnya memberi? Karena zakat bukanlah beban, zakat adalah kemuliaan. Nah, sahabat pendengar Radio Swiba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan zakat sebagai gaya hidup iman, bukan sekedar kewajiban tahunan, tapi kesadaran spiritual dan sosial. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan harta kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang ringan tangan dalam berbagi, menjadi hamba yang dermawan. Dan kemudian saya mohon maaf atas segala kekurangan di dalam menyampaikan materi ini. Tentu kita akhiri ceramah tentang zakat pada sore hari ini dengan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.